Allah semoga fokus. Ya Allah semoga mau tabur keterima deh. Bener, kalau kayak gini kalau kalian jagain sebisa tiba-tiba ambil penuh kita kan nggak tahu obrolan apa. Iya. Ya habis ngaji ini udah dikit. Kayak bang. Itu edit lagi ya. Iya, please banget yang edit. Paling kan dikat. Jadi nanti tektokannya dia itu ada dari SMP, dari SD dia, SMP, SMA, kuliah aku. Oh iya. Bismillah. Udah masih inget kan pembukanya? Mau bikin video bang, bang. Iya. Tapi namanya adalah kembali lagi bersama kami di PBSI Podcast Bincang Sosial Indonesia. Oke, di sini ada saya, lalu ada teman saya. Mulai. Oh, mulai. Cuma mungkin nanti jangan ditutup klub kali ya bang. Ya kak. Iya. Mau banget kak. Nggak apa-apa. Sorry ya Bang. Bang jangan di klub gitu. Udah biarin kita aja. Biarin kita aja. Jangan sampai ketutup banget, jangan sampai ketutup rapat maksudnya. Apa emang? Gue bikin video. Oke. Udah bisa mulai? Kak, itu formasinya bagus gak Bim? Kelihatan gak? Aman gak? Aman sih, cuman kamu nggak terlalu ke depan gitu, nggak seimbang. Agak mundur. Kalian mau seimbang atau kamu? Enggak, agak lingkaran gitu. Iya ngerti maksudnya itu apakah maksud itu mau highlightnya di kamu atau mereka berdua gitu? Ketiga. Oh ya udah seimbang udah aman. Terima kasih kak. Oke. Itu barangan ya? Oke. Halo semuanya. Halo semua. Semuanya semua. Halo semuanya. Semua aja deh. Satu. Semua nih. Satu, dua, tiga. Halo Halo semua, semua. kembali lagi di PBSI Podcast Bincang Sosial. Sosial. Bukan? Udah lanjut. Ulang sosial. Indonesia. Iya. Tadi dulu masuk ke distrik yang di situ tuh. Bismillah. Satu, dua, tiga. Halo semua. Kembali lagi di Di PBSI Podcast Bincang Sosial Indonesia. Nah, teman-teman, perkenalkan biasa aku Nawa Dan gue Basil. nah di sini kita mau bahas tentang sosial lagi nih teman-teman. Ya betul. Nah, ya kan? Ya. Nah, dan kira-kira tahu gak sih bintang tamu kita tuh siapa? Nah, bintang tamu kali ini kita menghadirkan seorang mahasiswa yang berasal dari prodi psikologi. Nah, dan di sini ada Bang Eri. Eri. Halo semua. Nah, halo Bang Eri. Halo Nawa, halo Basil. Nah, oke. Sebelumnya aku mau nanya dulu nih ya, kabar Bang Eri gimana nih hari ini? Alhamdulillah hari ini baik, baru aja selesai ada kegiatan gitu di kampus masih pakai PD Iya. kampusnya, Oke. PD kegiatan. Nah, teman-teman, Bang Erik ini merupakan mahasiswa dari Prodi Psikologi angkatan 2020 dan beliau ini anak UNJ juga, teman-teman. Nah, lalu disinfo sedikit lagi nih ya, Bang Erik ini tergabung di dalam suatu organisasi sosial gitu, sesuai dengan podcast kita yang membincangkan tentang sosial. Nah, Bang Erik ini sedang tergabung di dalam organisasi yang bersangkutan dengan anak TK dan juga seputar remaja juga beliau juga pernah mengikutinya. Betul begitu Bang Erik? Betul sekali Nawa. Nah, mungkin langsung aja kali ya. Aku mau nanya sedikit nih Bang. Boleh. Kan Bang Erik tadi kan tentang pecinta anak ya kalau nggak salah. Betul. Nah, pecinta anak nih teman-teman di namanya itu KSPA. Betul. Nah, KSPA itu kan membahas tentang anak-anak dan sesuai banget nih teman-teman dengan isu yang mau kita bahas hari ini. Ya, isu yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang isu yang saat ini sedang ramai-ramainya ya, sedang marak-maraknya yang terjadi di dunia nyata dan pun tersebar di media sosial, yaitu pembulian. Nah kan karena Bang Eri merupakan psikologi, ya beliau ini tentu kami rasa ini
relate lah ya. yang relate dengan jurusan beliau ini untuk membahas tentang isu-isu perundungan ini. Betul. Nah, aku mau nanya sedikit ya Bang Erik. Bang Erik kan udah angkatan 20, terus Bang Erik juga udah bergabung sama kegiatan yang sekiranya itu berbau sosial gitu. Ada nggak sih kayak sebuah kegiatan ataupun apapun itu yang berkaitan sosial yang pernah Bang Erik ikuti gitu? Ataupun pengalaman yang Bang Erik pernah beruntung itu selama 3 tahun terakhir atau 4 tahun terakhir? Oke, benar-benar dijawab. Boleh. Oke, karena tadi aku barusan ada kegiatan nih, bener kata Kak Nawa, aku itu bergabung di salah satu ormawa UI tingkat universitas yang bergerak di bidang sosial masyarakat gitu. Kalau tadi pengalaman Kak Nawa nanya pengalaman aku itu pernah nggak sih berkecimpung langsung ke anak-anak? Aku akan langsung jawab pernah. Kenapa pernah? Karena jujur aku sendiri itu sering banget yang namanya ngajar, tapi bukan anak-anak biasa teman-teman, anak-anak usia 4-6 tahun yang mana kelompok tersebut itu masuk ke kategori anak-anak prasejahtera. Seperti misal mereka mungkin yang kurang mampu atau tidak mendapatkan pendidikan secara layak. Misal kalau kita lihat kan di Jakarta masih banyak sekali ya, salah satunya kayak anak-anak di pinggir rel itu masih banyak banget mereka yang kurang mendapatkan perhatian. Ya, butuh pendidikan juga ya. Betul sekali. Nah, teman-teman, tadi Bang Erik udah bahas tentang ternyata tuh Bang Erik tuh bukan mengajar anak TK yang sekolahnya tuh dari rakyat biasa gitu. Maksudnya ya yang bisa mampu membiayai gitu yang ya. mampu membayar sekolah karena ekonomi yang Aman gitu. Tapi Bang Erik ini tuh mengajar ataupun membimbing anak-anak yang sekiranya dari kalangan bawah gitu, yang kurang terurus lah ya kalau misalkan bahasa kasarnya. Bang, tadi Abang sempat bilang itu anak-anaknya usia 4-5 betul ya? Iya. Itu kira-kira ada nggak sih yang pengalaman mengajar Abang itu ada sih yang berhubungan langsung dengan anak yang maaf nih, yang masih berkebutuhan khusus gitu kayak SLB gitu? Oke, kalau untuk aku sendiri gitu ya, untuk menangani anak SLB selama aku mengajar di masyarakat itu belum ada. Tapi seperti yang kita tahu kan, anak-anak 4-6 tahun itu masuk kategori dalam psikologi perkembangan ya, itu masuk kategori usia anak prasekolah yang mana itu amat sangat sulit diatur dan sering sekali tantrum gitu kan. Nah, tadi kan bahas tentang tantrum kan pasti ya rewel gitu kan. Maksudnya nakal juga nggak sih Bang kayak gitu kalau tantrum gitu? Oke, kalau menurut aku ya tantrum itu termasuk nakal apa enggak? Sebenarnya kayak anak-anak itu tantrum atau rewel itu sebenarnya karena mungkin dia mau minta sesuatu gitu kan. Kayak misal pengalaman aku mengajar, kayak misal dia mau pipis tapi ditahan-tahan dulu karena mungkin ada tugas yang belum selesai. Nah, nanti dia tiba-tiba tantrum atau lagi belajar tiba-tiba ada tukang es krim lewat gitu. Terus ya itu tadi dia mau minta jajan tapi ternyata belum bisa karena masih dalam kegiatan mengajar. Jadi menurut aku itu tantrum bukan suatu kenakalan karena mereka sendiri itu belum bisa mengendalikan emosinya. Oke Bang, karena kita oke Bang, makasih Bang ya udah ngasih info Abang terkait pengalaman Abang yang sudah mengajar nih di beberapa tahun terakhir tuh kepada anak yang usia rentang waktu 4-6 tahun. Kita nih boleh nih langsung ngebahas yang kita akan bahas ya kayak Kanawa, yaitu pembulian. Oke, tentu saja setiap tahun itu pasti ada saja kegiatan perundungan tuh Bang ya. Betul. Nah, Mungkin maaf bukan kegiatan ya, maksudnya kayak tindakan ya. Tindakan ya. Tindakan perundungan. Nah, gue mau ngebahas dari tingkat bawah dulu Bang. Nah, kayak anak TK ataupun SD. Nah, tentu kan kita kan yang zaman lahir 2000-an kan pasti kan ini ya, kayak masih mungkin merasakan apa tuh sempat-sempatnya itu ada tuh momen dimana kita itu nama orang tua itu dipanggil. Nah, menurut Abang itu ketika teman memanggil nama orang tua kita ataupun kita sebaliknya memanggil nama orang tua teman itu termasuk tindakan perundungan nggak sih? Oke, kalau kita lihat gitu ya kan,
tergantung sebenarnya kategori mereka itu, yang ngata-ngatain orang tua itu masuk ke kategori mana gitu. Kalau misal aku manggil teman aku tapi pakai sebutan nama bapaknya gitu, kalau emang dalam kondisi emosi yang biasa saja gitu, mungkin itu cuma bercandaan gitu ya kan, tapi kita harus lihat dulu bercandaannya tersebut itu ditujukan untuk apa. Kita manggil nama si A tapi pakai nama orang tuanya, itu tujuannya pasti tujuan untuk mempermalukan diri si A, betul kan? Nah, kalau tujuan untuk mempermalukan diri si A itu juga udah termasuk ke dalam kategori pembulian, yaitu verbal. Oke bang, lalu mengapa yang misalkan anak yang lakukan ini kok kayak cepat apa ya, melampiaskan amarahnya itu kepada teman itu, nggak lapor ke orang tuanya dulu, "Ma, Pak, sama Papa diambilnya sama teman saya." Dikata-katain Iya, gitu ya. Mungkin karena masih anak-anak gitu ya, kayak misal temen aku ngatain aku tapi pakai nama orang tua gitu ya. Terus juga misal dari diri kita itu kayak masih nggak berani, namanya juga anak-anak gitu kan, kayak misal ngadu ke orang tua juga takut gitu kan sebenarnya gitu, karena mungkin anak-anak sendiri itu belum punya keberanian untuk berbicara langsung kepada orang tuanya gitu, untuk saling terbuka. Oke bang, terkait mas penyebutan orang tua itu, penyebutan nama orang tua itu, waktu gue masih SD kayak masih mengenang gitu kejadian tersebut, dimana misalkan nih teman saya nih memanggil orang tua misalkan teman A saya nih sama teman B nih, kalau udah memanggil nama teman tuh udah kayak bukan apa ya, bukan bercanda, kayak bukan udah sebut, kalau jika udah disebut nama orang tuanya itu langsung marah-marahan gitu, sampai main fisik itu, kayak ya tabok pada belakang atau gimana. Itu gimana itu bang? Makanya tadi aku bilang kan walaupun ibarat bercandaan doang, tapi sebenarnya itu juga termasuk ke dalam bullying, yang mana dalam kategori verbal gitu kan, atau komunikasi. Jadi sebenarnya yang tadi kamu bilang itu merupakan salah satu cikal bakal terjadinya pembulian juga gitu, karena awalnya itu cuman ngatain nama-nama orang tua gitu kan, terus juga nanti bisa berlanjut ke dari contoh kamu adanya kekerasan secara fisik. Nah kan kekerasan secara fisik juga merupakan tindakan bullying gitu, itu juga bakal menjadi tindakan bullying juga. Oh oke bang. Lalu mungkin pengen nanya lagi bang ya. Kan mempunyai barang-barang baru itu kan merupakan suatu zaman bagi kita semua ya. Tentu saja anak-anak sekolah yang usia SD atau TK itu kan kalau membeli barang baru tuh bahagianya bukan main ya. Nah contohnya kayak sepatu baru gitu bang ya. Nah pastinya misalkan ada teman yang notice, wah ini kok berbeda nih daripada yang sebelumnya, mungkin pertama kali nih lihat sepatu kayak gini. Nah terus dia bilang kenalan dong. Nah itu pasti kan kenalan maksudnya kan kayak ngintip tuh. Abang pernah nggak kayak gitu? Kalau aku sendiri Ataupun ngelihat teman? kalau yang bisa aku sepatu baru terus diinjek-injek sama temen ya, Alhamdulillah alhamdulillah gitu. aku nggak pernah, tapi mungkin di sekitar aku pernah gitu, teman-teman gitu yang punya sepatu baru terus langsung diinjek gitu. Iya. Kan iya. Itu merupakan suatu tindakan perundungan nggak sih bang? Kalau menurut aku itu perundungan apa enggak, balik lagi sebenarnya ke konteks mereka usia berapa dan itu masuk ke tingkatan apa gitu kan. Kalau misal cuman itu kan sengaja ya jatuhnya ya, Iya. jatuhnya sengaja dengan tujuan agar sepatu barunya itu kotor gitu, walaupun itu sekiranya bercanda juga itu sebenarnya termasuk tindakan bullying yang harusnya dihindari gitu. Jadi kalau teman-teman kita punya sepatu baru ataupun apapun itu ya seharusnya yang diinjek-injek gitu, tapi karena mungkin mereka anak-anak gitu kan belum bisa mengendalikan emosinya secara utuh, jadi ya mungkin mereka menganggap itu sebagai bercandaan. Oke bang, yang saya notice ini bang ya, kan kita nggak tahu nih ya, ekonomi setiap siswa itu kan beda-beda tuh. Kita nggak tahu nih yang sepatu baru itu kan mungkin udah merupakan hasil tabungan bertahun-tahun dari orang tuanya tuh. Apakah si anak SD atau TK ini itu nggak memikirkan hal-hal ekonomi dia gitu, misalkan dia nggak tahu bahwa ini ekonominya agak ke bawah gitu. Oke, sebenarnya balik lagi ya, kayak misal si A ini punya sepatu baru, terus yang lainnya kayak si A itu harus memperhatikan keadaan ekonomi di sekitarnya begitu. Iya. Kalau menurut aku itu sebenarnya nggak harus dipikirin sama anak-anak TK atau anak-anak SD gitu. Kenapa? Karena toh
aku sendiri, aku selalu dibelikan sepatu sama orang tua aku waktu masih TK SD itu setiap semester. Jadi semester ganti langsung dibeli sepatu, dan menurut aku itu udah hal biasa gitu. Kenapa aku harus memikirkan perasaan orang lain gitu. Jadi mungkin kalau menurut aku itu nggak perlu terlalu dipikirkan gitu ya, karena masih anak-anak, dan toh anak-anak juga maksudnya pengeluarannya juga masih dari orang tua begitu. Baiklah. Kalau ada yang mau ditanyain ke Bang Erik terkait bulan ini? Yang Ada dong pasti. Kan tadi iya benar. Bang Basri udah jelasin ya teman-teman, kalau misalkan tadi tuh beliau Bang Basri ini membahas tentang sekolah anak TK dan juga SD dalam lingkup itu, ya kan. Nah, yang tapi beda nih Bang, yang aku tangkep ya, yang aku lihat, yang aku kayak pernah kayak melihat di sekeliling juga gitu. Kalau misalnya pembulian itu tuh banyak terjadi atau sering terjadi beberapa kali aku melihat di lingkungan SMP, ya kan? Dan menurut aku tuh lebih banyak yang melakukan di SMP gitu. Kenapa? Kayak aku tahu itu tuh di masa remaja gitu. Tapi kenapa harus masa SMP gitu yang sering banyak terjadi pembulian gitu kan? Kenapa juga? Apakah Bang Erik punya opini tersendiri? Oke, baik, izinkan aku mengutarakan opini aku ya. Jadi kalau tadi aku bilang di masa-masa SD itu mungkin anak-anak itu seutuhnya belum memahami emosi mereka seutuhnya, tapi pada masa saat SMP itu mereka masuk ke dalam tahap perkembangan remaja awal, yang mana mereka itu masih mau mencari jati diri dan haus akan validasi gitu. Karena kita semua ini pasti pernah merasakan zaman SMP ya, yang masa-masa ya ibaratnya masa SMP itu masa remaja awal, masa pubertas. Jadi kenapa dilakukan tindakan bullying? Mungkin salah satunya tadi butuh jati diri gitu. Kayak misal aku nih mau terlihat keren di mata orang-orang lain, tapi caranya dia itu salah gitu. Caranya dia dengan membuli orang lain atau teman yang lain. Butuh validasi, sama mereka butuh validasi dari teman-teman sekitarnya, maka dari itu dia membuli orang, tapi itu tindakannya salah. Begitu sih kan Nala. Iya sih benar, kalau misalkan masa remaja itu kan kayak masih ya udahlah ya, namanya juga permainan, maksudnya masih peralihan dari SD ke SMP gitu kan. Jadi masa pubertas juga, apalagi salah satu ciri pubertas juga emosinya juga masih kayak ngebentuk gitu istilahnya kan. Itu juga berkaitan banget nih teman-teman untuk masalah remaja gitu kan. Nah, ngomong-ngomong masalah remaja, pubertas, pasti ada salah satu ciri-ciri pubertas yang sekiranya itu ya sebagian orang mengalami gitu. Tahu gak sih teman-teman itu apa? Yaitu cinta monyet. Ada Mas ini pernah merasakan nggak tuh? Aduh, kalau ada sendiri, ya hanya aku yang tahu ya. Nah, untuk cinta monyet ya teman-teman, biasanya tuh orang-orang tuh nyebutnya cinta monyet lah ya. Itu tuh yang pernah terjadi ataupun yang belakangan kemarin tuh beritanya sempat viral tentang siswa SMP yang membuli temannya karena cinta segitiga. Waduh. Nah, cinta segitiga itu tuh yang kata mungkin Mbak Erik atau Mbak Basri tahu ya, yang kata si anak cowok itu sampai didorong ke tanah gitu apa-apa gitu. Udah tahu video itu kan ya? Tahu karena viral banget ya teman-teman, jadi nggak mungkin kalau misalnya nggak tahu. Nah, kira-kira nih ya Bang, kalau misalkan masa-masa percintaan gitu kan, kenapa tuh yang sekiranya di masa remaja itu banyak sekali terjadi gitu? Kenapa? Karena percintaan dia malah jadi pembulian. Menurut Bang Erik sendiri kayak gimana sih? Oke, kalau aku udah sempet sekilas melihat video yang tentang pembulian itu ya, tentang anak SMP di salah satu sekolah di Jawa Barat gitu kan. Aku ulik kasusnya gitu, ternyata yang ngebully atau pelaku itu suka sama si A nih. A itu perempuan gitu, tapi A itu juga suka sama si korban. Korban dari korbannya. Iya, jadi kalau kata Kak Nawa tadi bilang SMP itu masa-masa cinta monyet, itu sebenarnya juga betul Kak, kan cinta monyet. Karena kan tadi udah dibilang juga sama Kak Nawa, karena emosi anak-anak remaja itu belum stabil karena beberapa faktor. Salah satunya adalah pubertas, yang mana si pelaku ini nggak suka gitu ceweknya atau orang yang dia suka sama cowok lain gitu. Maka dari itu si cowok lain yang korban ini akhirnya dibully gitu. Kadang dibulinya itu nggak cuma mereka berdua aja gitu, tapi Gerombolan ya. betul, si pelaku itu membawa circle-nya gitu. Nah, tadi nih karena terakhir dari Bang Erik circle.
circle ini tentu udah banyak banget ya, kayak ini circle aku, ini circle dia gitu. Kalau misalnya satu orang punya masalah sama circle sebelah, nanti semuanya ikut-ikutan gitu kan. Satu tim gitu ya. Iya, satu tim, padahal lagi kerja kelompok ya. Iya. Jadi dia punya circle-circle. malah. Tapi malah bawa kelompok gitu. Nah, menurut Bang Eri sendiri nih ya Bang, kalau misalkan circle itu kan emang penting ya. Tapi kenapa sih kalau misalnya circle itu tuh salah satu penyebab terjadinya pembulian juga? Oke, kenapa circle menjadi salah satu penyebab terjadinya pembulian? Iya. Tadi di awal banget aku sempat singgung bahwa masa-masa remaja itu adalah masa-masa yang untuk menemukan jati diri dan haus akan validasi gitu. Mungkin kita ini bersirkel itu tuh untuk membuktikan bahwa diri kita itu keren gitu. Jadi kenapa aku bilang jati diri? Sebenarnya tuh balik lagi kepada circle-nya masing-masing. Kalau circle kita itu adalah circle yang sehat, yang mana orang-orang di sekeliling kita adalah orang-orang yang baik gitu, tidak menyerukan untuk melakukan tindakan kejahatan gitu, maka kita akan berada di lingkungan yang baik. Tapi balik lagi tadi, kalau circle kita saja sudah buruk gitu, yang mana teman-teman kita sudah membawa kita ke jalan yang tidak benar, maka itu akan membawa dampak buruk bagi circle tersebut. Iya, betul. Jadi ya yang namanya juga pertemanan pasti ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang tadinya baik jadi buruk, yang tadinya buruk jadi baik. Namanya manusia ya, bisa Iya. berubah-ubah. Iya, betul. Nah, kalau misalnya pertemanan itu kan ada yang langgeng, ada yang enggak seperti hubungan. Iya. aduh enggak. Nah, Penyakit begitu sih. iya. Nggak selalu mulus. Iya, betul. Nah, kalau misalkan pertemanan itu kan ya ada yang kayak seperti dia tuh punya hubungan baik lalu sampai menjalin ke masa SMA nih, ya kan? Terus ada juga yang kayak dia hubungannya udah buruk banget sama yang temennya, akhirnya dia memutuskan untuk tidak berteman lagi. Untuk melanjutkan ya Bang ke sesinya SMA gitu ya, kayak untuk menurut aku sendiri ya, yang aku lihat dari pengalaman aku juga, kalau misalkan saya zamannya SMA nih ya teman-teman, mungkin teman-teman yang lain juga merasakan circle terkuat itu di SMA gitu, karena menurut aku tuh kayak dia tuh udah pemikirannya sudah semakin matang walaupun belum matang-matang banget gitu kan. Jadi karena apalagi kalau misalnya kita ada masalah gitu ya di circle SMA itu juga bakalan tambah parah juga gitu. Jadi misalnya kita ada circle nih ya teman-teman, terus di circle itu tuh misal aku sama Bang Basu tuh seleka nih ya kan, terus yang ada Bang Basu malah ngebully aku nih ceritanya, itu tuh pasti bakal lebih parah ya kan kalau misalnya di masa SMA. Kenapa sih kira-kira nih menurut pandangan Bang Erik sendiri, kalau misalnya pembulian di masa SMA itu tuh lebih menonjol tuh di bagian mana ya, entah itu ucapan? Oke, mungkin kalau menurut aku ya, pembulian yang terjadi di SMA gitu, kenapa bisa lebih kuat gitu ya? Iya, Itu kejam gitu. ada di faktor apa gitu? Iya. Sebenarnya kalau tadi aku tuh ngelihat case yang SMP, yang Iya. aku sedikit mundur gitu, case yang SMP yang mana yang jadi korban bullying itu dilempar, ditendang, ditabuk Iya. segala macam, itu kan merupakan tindak kejahatan juga ya. Betul. Tapi mungkin selama aku SMA ya, aku based on pengalaman aku aja gitu, selama SMA apa yang terburuk dalam bullying itu mungkin hanyalah ucapan perkataan gitu kan. Kenapa Iya. ucapan dan perkataan? Karena masa SMA itu merupakan masa-masa remaja juga, tapi bedanya itu remaja akhir teman-teman, yang mana sudah siap untuk menuju tahapan dewasa, yang berarti fungsi emosi mereka itu sudah matang seutuhnya gitu. Jadi mungkin teman-teman yang SMA tuh berpikir, oh iya kalau kita pakai kekerasan fisik ini akan mengakibatkan dampak negatifnya cukup parah gitu. Mungkin mereka mengganti kekerasan fisik tersebut dengan kekerasan verbal gitu. Maka dari itu kadang kekerasan verbal atau bullying yang terjadi di SMA itu lebih keras gitu dibanding di tahap-tahap sebelumnya gitu. Iya, karena kan yang tadi dibilang karena verbal, ucapan itu lebih mengena banget ya sih Bang di hati. Betul. Ya kan? Iya kayak orang ngomong mungkin untuk sebagian orang yang sekiranya nggak pernah ditoksikin gitu ya, Iya. terus dia mendadak ditoksikin gitu, dia langsung kayak aduh ini saya sebenarnya kena bully gitu, padahal walaupun sebenarnya sebagian orang menganggapnya itu biasa aja teman-teman ya. Nah kalau misalkan yang tadi dibilang kalau misal di SMA itu tuh lebih ke arah ucapan, dan kira-kira ada nggak sih Bang kayak seperti
dampaknya gitu ya, dampak yang diberikan dari ucapan itu sehingga si korban bullying ini tuh kayak aduh udah deh nggak kuat gitu. Kalau dampak gitu ya, kalau aku bilang dampak dari bullying di kalangan SMA, mungkin yang pertama yang paling terlihat sendiri adalah mereka itu korban-korban bullying itu biasanya menyendiri. Iya. Betul, menyendiri karena mereka itu kayak aku udah jadi korban gitu, merasa dirinya itu udah korban, lalu merasa dirinya itu tidak punya siapa-siapa gitu. Lalu jika teman-teman SMA yang mungkin dulu maaf pernah menjadi korban bullying, dampak dari yang paling besar ya menurut aku itu adalah stres atau depresi gitu kan. Nah mungkin yang masalah stres dan depresi itu jadinya sesuatu di bawah sih. Apa tuh? Ingat gak sih kemarin ada apa? Ya lagi heboh banget loh selain pembulian mahasiswa. Apa tuh? Yang terkait sih ya Terkait bunuh diri. Iya. Nah tadi nih ya, untuk berkaitan dengan bunuh diri itu udah serem banget ya. Kayak udah nggak ada jalan lain kayaknya ya. Tinggal kata tuh udah buntu gitu ya. Jadinya tuh dia ngambil bunuh diri. Tapi sebelum ke bunuh diri kan pasti ada kayak tahapannya lah ya ibarat kata, karena dia udah nggak kuat untuk membendung itu semua ya kan dia bunuh diri. Dan menurut Bang Erik yang tadi Bang Erik kebetulan sebutin tentang depresi nih. Depresi kan zamannya SMA, ke kuliah itu kayaknya banyak banget ya, kita mulai dari pertemanan lagi-lagi dan juga tugas. Nah, kira-kira ada nggak sih Bang kayak dampak dari depresi itu ataupun penyebab pemicu terjadinya depresi itu apa? Oke, kalau tadi penyebab dari apa itu depresi gitu ya, mungkin teman-teman SMA tingkat akhir gitu ya, udah mau lulus mungkin udah merasakan apa itu yang namanya pressure atau tekanan gitu, yang mana mungkin tekanan dari orang tua atau lingkungan sekitar yang mana si kamu itu harus masuk universitas A, B, C gitu, yang mana tuntutan itu menjadi tuntutan si individu tersebut gitu. Mungkin kalau untuk kita semua yang bisa yang bisa melalui is okay gitu, tapi ada beberapa individu juga yang ternyata tidak bisa melakukan atau melanjuti itu semua gitu kan, kayak nggak bisa memenuhi semua tuntutan tersebut, yang mana akhirnya mereka depresi, lalu amit-amit jabang bayi hingga bunuh diri gitu. Karena jika asal muasal dari bunuh diri sendiri itu sendiri adalah stres dan depresi. Terkait tugas yang dapat menyebabkan mungkin bukan salah satu pemicu mahasiswa itu bunuh diri, itu sebenarnya apa itu faktor yang membuat mahasiswa bunuh diri itu? Apakah dosennya memberi tugas banyak atau individu yang selalu yang melantarkan tugas-tugas, atau individu yang Karena tidak pertemanan atau percintaan kali ya. Iya. Nah kira-kira nih menurut Bang Erik sendiri itu penyebab depresi di kalangan mahasiswa itu kira-kira gimana sih? Apalagi kan kita mahasiswa nih ya. Betul. Kira-kira Kalau aku bilang tuntutan penyebab dari mahasiswa itu bunuh diri itu apa? Itu banyak banget teman-teman. Kita nggak bisa mengetahui si A ini bunuh diri pas jadi mahasiswa ini karena apa gitu kan. Banyak, karena pada saat kita menjadi mahasiswa itu banyak sekali tuntutannya, baik itu tuntutan dari orang tua, tuntutan akademik ya kan, tuntutan penelitian mungkin, ataupun tuntutan dari teman-teman circle gitu kan. Jadi mungkin itu sih kan penyebab itu amat sangat banyak gitu, dan dipengaruhi oleh tekanan-tekanan yang lain gitu. kalau misalkan yang tadi karena tekanan ya, berarti kan itu ke arah batin, terus ke arah mental, otak kita juga kena, ya nggak sih? Masih nggak ngerasain itu kan? Aman kan? Alhamdulillah insyaallah. Bang Erik aman kan? Alhamdulillah insyaallah. Udah kepikiran. Aman kan? Aman. Aman. Harus aman sampai akhir. Betul. Nah, kalau tadi misalnya mental, dan lagi-lagi mental itu kan benar-benar kayak kegores dikit, aduh sampai bunuh hati gitu ya. Dan ada nggak sih kayak pencegahan kali ya? Pencegahan gimana supaya kita tuh nggak kena bully, ataupun kalau misalnya kita tuh nemuin orang yang ngebully gitu, jadi lingkungan maksudnya kayak lingkungan perkuliahan yang sehingga tuh si korban ini jadi nggak ada niatan untuk bunuh diri gitu. Mungkin kita lebih ke arah sedikit kegeser ke pembulian, karena beberapa masih ada lah ya yang terkait dengan pembulian juga, tapi
kalangan mahasiswa. Oke baik, kalau aku tanya tadi apa upaya pencegahan gitu ya, jika kita melihat di teman sekitar atau lingkungan sekitar kita itu ada kegiatan membuli gitu ya. Menurut aku sendiri, kalau dari kita ya setiap individu itu harus lebih aware lagi terhadap lingkungan sekitar gitu, karena mungkin ada beberapa orang yang menjadi korban itu dapat bercerita ke orang lain gitu, maksudnya Iya. teman sebayanya. Tapi teman-teman ada juga korban dari bullying sendiri yang nggak bisa, dia tidak bisa menceritakan itu kepada siapapun gitu, jadi dia pendam sendiri. Teman-teman percayalah, yang teman-teman yang memendam semuanya sendiri itu pasti terlihat dari ekspresi sehari-harinya. Jadi kalau misal nih emang dia tadinya tuh individu yang ceria tapi tiba-tiba pendiam aja gitu kan, dan pendiamnya itu bukan sehari dua hari tapi dalam jangka waktu yang lama, kita harus lihat dulu nih teman-teman, ini si individu tersebut ini kenapa gitu, kita ajak ngobrol gitu, karena siapa tahu aja dia menjadi korban pembulian tapi bukan di lingkungan kuliah, bisa aja di lingkungan sosial yang lain gitu kan. Jadi perlu sering-sering diajak ngobrol dan lebih aware lagi kepada teman-teman yang ada di sekitar kita. Oke Pak, oleh Pak terkait tadi lo itu mention pemuda sih, Generasi. bukan sih apa Oh, yang iya. yang bunuh diri tuh, pembulian dan bunuh diri tuh maksudnya gini, kan tadi kata Bang kan tindakan pembulian ini kan mungkin kan dapat berefek jangka panjang tuh Bang ya. Itu kan tentu manusia kan pasti kan mempunyai rasa senang, pokoknya suka duka lah ya. Emang ketika manusia jika individu tersebut mendapatkan rasa tindakan perundungan itu, apakah dia bakal terus menerus gitu? Paham nggak Pak? Oke, paham. Sebenarnya balik lagi teman-teman, ya aku tadi bilang di awal kan, korban pembulian itu ada yang bisa langsung ngelapor gitu, kayak misal maaf, Dia berani speak up ya? betul, berani speak up ke orang tuanya terlebih dahulu yang ada di lingkungan keluarga. Maaf Pak, aku tadi barusan di sekolah itu dibully gitu, lalu orang tuanya lah yang bertindak gitu. Tapi teman-teman, ada juga individu-individu yang menjadi korban bullying itu nggak bisa menceritakan apapun itu, menceritakan tindakan pembulian itu kepada siapapun gitu, karena mungkin tuntutan dari pelaku sendiri, kayak pelaku bilang kamu jangan bilang ke siapa-siapa gitu ya, nanti kalau bilang ke siapa-siapa atau ada orang yang tahu bakal aku lebih parah lagi gitu bullyingnya gitu. Itu mungkin jadi salah satu faktor kenapa semua orang itu tidak bisa mengemukakan apa ya, betul, ekspresi atau emosi tentang bullying sendiri menjadi korban. Kayak teman-teman tadi kan kita udah berbincang-bincang banyak nih masalah sosial gini. Jadi kita membahas tentang anak-anak dan remaja nih yang sampai kuliah gitu kan. Udah tahap dewasa ya Bang maksudnya gitu. Nah, dari pembulian tadi mungkin kita mau ngebahas sedikit ke apa? Bentar Bang, maaf, ini ingat dulu. Bunuh diri, Iya, tuh nanti gue mau apa sih? depresi. Soalnya tadi Alura Gue balik. pengen enggak, gue pengen ke closing statement. Udah, Udah selesai. udah, itu udah berapa? Udah 31. Ayo udah berarti udah selesai udah. Iya, gue pengen closing statement, gue jadi bingung. Oke baik teman-teman, karena tadi kita udah Oh iya. ngomongin tentang pembulian di kalangan anak-anak, di kalangan